Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah azani Allahu wa iyyakum. Hari ini kita akan menggali ilmu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Nuh, surah yang ke-71 yang terdiri dari 28 ayat. Tapi tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya bisa mengkaji beberapa ayat pertama saja. Surah ini seluruhnya menggambarkan tentang perjuangan Nabi Nuh alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk mendakwahkan tauhid. Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam yang ke-9, dan beliau juga disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, yaitu bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Kenapa beliau disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani atau bapaknya manusia yang kedua? Karena sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai saat ini semuanya mengerucut kepada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang kafir dibinasakan dengan banjir yang besar di waktu itu seluruhnya. Hanya beliau dan orang-orang yang beriman yang diselamatkan. Kemudian setelah itu mereka hidup beberapa waktu, dan yang berkembang atau yang memiliki keturunan itu hanyalah dari anak-anak Nabi Nuh alaihissalam, sementara dari yang lainnya semuanya tidak memiliki keturunan. Karena itu beliau disebut sebagai Abu Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya yang tetap hidup dan berkembang, keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumi." Pada permulaan surah ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Nuh alaihissalam sebagai rasul untuk diutus kepada kaumnya. Dan para ulama menjelaskan bahwa beliau ini adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam alaihissalam hanya sebagai nabi saja. Dari sini kita memahami bahwa ada nabi saja, ada pula nabi sekaligus rasul. Setiap rasul itu pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi itu rasul. Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait ini, "Wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyin."
illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Kami tidak mengutus seorang rasul, tidak juga seorang nabi sebelum wahai Rasulullah, melainkan jika dia membacakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan mengajak kepada kebaikan, maka setan akan membisikkan was-was dan syubhat ke dalam hati manusia agar dia menghalangi mereka dari seruan nabi dan rasul tersebut. Di surah ini disebutkan dua-duanya, rasul disebutkan, nabi disebutkan. Ya, itu artinya ada perbedaan antara rasul dan nabi. Ya. Juga disebutkan di dalam hadis yang panjang, yaitu tentang hadis syafaat yang terjadi di padang mahsyar, di mana waktu itu manusia berbondong-bondong menemui Nabi Nuh alaihissalam untuk meminta syafaat. Mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Ya Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Dan Allah telah menjadikanmu atau menyebutmu sebagai hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbik. Maka berikanlah syafaat untuk kami di hadapan Rabb-Mu. Ya, jadi mereka kaumnya menyebut bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Nuh alaihissalam? Allah taala berfirman, an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adzabun alim. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Ini tujuannya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam agar memberikan peringatan-peringatan kepada kaumnya sebelum azab menimpa mereka. Azab yang disebabkan perbuatan-perbuatan yang besar dosanya, yaitu kesyirikan. Jika mereka bertobat, jika mereka kembali ke jalan Allah, maka azab itu akan diangkat. Tetapi jika mereka tetap berlaku dalam perbuatan syiriknya, maka azab itu akan menimpa mereka. Azab apa yang dimaksud di sini? Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, beliau mengatakan huwa at-tufan alladzi gharraqahumullahu bih. Azab ini adalah banjir yang besar yang dengannya Allah akan menenggelamkan mereka. Ya. Sebelum ditimpakan azab, Allah utus kepada mereka seorang rasul. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam? Karena memang di waktu itu telah terjadi penyimpangan besar dalam akidah, penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana baina Nuh wa Adam asyaratu qurun. Jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam itu selama 10 kurun, 10 abad lamanya. Kulluhum ala syari'atin minal haqqi. Ya. Di masa itu semua manusia berada di atas jalan syariat yang benar, yaitu bertauhid. Tidak ada yang berbuat kesyirikan. Kalau dosa-dosa yang lain ada, tetapi dosa kesyirikan, dosa penyimpangan dari akidah yang benar itu tidak ada. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Ya. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi
untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi setelah kaumnya jatuh ke dalam keterpurukan, Allah utus seorang Rasul. Ya. Ibnu Abbas juga menceritakan bagaimana awal mula terjadinya kesyirikan yang menimpa pada kaumnya itu. Pada awalnya berhala-berhala ini atau patung-patung ini adalah nama-nama dari orang-orang yang soleh di waktu itu. Mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Semua ini adalah orang-orang soleh di waktu itu. Ya. Ketika mereka meninggal dunia, maka setan membisiki kepada kaumnya. Ya. Karena ini mereka jadikan, setan menjadikan ini kesempatan emas untuk memasukkan kesyirikan kepada manusia. Selama 10 abad lamanya mereka tidak mampu, ya, tidak bisa memasukkan kesesatan yang bernama kesyirikan ini kepada umat manusia ini. Disinilah kesempatannya. Mulai setan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung-patung, ya, di tempat di mana mereka biasa duduk-duduk. Beri nama patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Ya. Tujuannya apa? Bukan untuk diibadahi, bukan untuk disembah, ya, tetapi agar kita mengingat jasa-jasa mereka, agar kita bisa meneladani mereka, agar kita bisa ingat ilmu-ilmu mereka. Pajang gambar-gambarnya, patung-patungnya di tempat-tempat atau di majelis-majelis mereka itu. Maka mereka pun melakukannya, ya. Maka mereka pun melakukannya, dan betul tidak ada yang menyembahnya, tidak ada yang mengibadahinya, tidak ada. Ya. Tetapi ketika generasi pertama yang membuatnya itu habis, ya, sudah pada meninggal dunia, ilmu pun sudah mulai hilang terkait dengan awal mula kenapa mereka membuat patung-patung itu. Barulah generasi baru berganti generasi baru berganti generasi baru, ya, disembahlah patung-patung itu. Dan kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, kuburan-kuburan mereka pun itu sudah mulai dilakukan yang namanya tawaf, iktikaf di sana, ya, kemudian tawaf, mengusap-ngusap, mencium apa kuburan-kuburannya, kemudian berdoa di sisi kuburan-kuburan mereka itu sudah mulai dilakukan, ya. Dan ini adalah pintu kesyirikan ini, ya. Ini awal dari penyembahan kepada berhala itu. Karena itu Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah tuh. Ya, Nabi nggak ingin kuburannya itu sebagaimana para nabi sebelumnya, ya, dijadikan wasanan, ya, sembahan, ya. Perhatikan, ya, pada apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, ya, terkait bagaimana strategi setan dalam menyesatkan kaumnya ini, ya. Prosesnya dilakukan secara bertahap, halus, ya, tidak langsung mereka disuruh untuk menyembah berhala, tetapi bertahap, ya. Dimulai dari sebagai kenang-kenangan, pengingat, lalu mulai generasi bergenerasi, sabar itu setan dalam menyesatkan manusia itu sampai mereka terjerembab ke dalam yang namanya kesyirikan. Dari sini juga, ya, kita diingatkan oleh para ulama, ya, tentang haramnya yang namanya gulu atau berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, wa iyyakum wal ghulu fid din. Jauhi oleh kalian yang namanya berlebih-lebihan dalam perkara agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Ya.
Karena inilah yang mencelakakan, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah hulu, berlebih-lebihan dalam masalah agama, termasuk kepada orang-orang yang soleh. Beliau juga pernah mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku dalam memuji, ya, menyanjung, jangan berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihissalam. Fa innama ana abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, ya, dan utusannya. Ya. Ini artinya kita dilarang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW hingga mengangkat derajat beliau kepada sisi ketuhanan, sehingga meminta hajat kepada Nabi, meminta pertolongan kepada Nabi, meminta bantuan kepada Nabi, meminta rezeki kepada Nabi, sampai ke arah sana. Ya, ini terlarang. Ya. Jika kepada Rasul SAW saja kita dilarang berlebih-lebihan, gulu, ya, dalam memuji, dalam menyanjung, dalam hal apapun, ya, maka tentu kepada selain beliau lebih terlarang lagi. Ya. Kepada kiai, kepada ustaz, kepada habib, kepada apapun itu, kita dilarang yang namanya berlebih-lebihan kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Setelah Allah memerintahkan beliau untuk memberi peringatan kepada kaumnya, maka beliau pun langsung melakukan perintah itu, mendatangi kaumnya. Beliau mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Ini panggilan yang lembut, tidak kasar, ya. Beliau mengajak kaumnya dengan penuh rasa kasih sayang, peduli kepada kaumnya, ingin menyelamatkan kaumnya, bukan karena benci kepada kaumnya. Beliau menyuruh, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Aku adalah pemberi peringatan yang jelas buat kalian. Ini kita diajarkan di sini terkait adab dalam berdakwah, yaitu lembut dan tidak kasar. Jangan jadikan masyarakat yang akan kita dakwahkan itu orang-orang yang kita benci karena berbeda dengan kita. Justru munculkan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Kita peduli kepada mereka. Kita tidak mau mereka sengsara. Kita tidak mau mereka binasa di yaumul qiyamah nanti. Kita ingin semua kita masuk ke dalam jannah. Kita ingin semua kita bahagia di jannah. Ini yang kita tumbuhkan dalam diri kita seorang dari. Apa yang membuat Rasulullah SAW sukses di dalam dakwahnya? Salah satunya adalah ini. Beliau orangnya lembut, tidak kasar. Sehingga kebencian kaumnya kepada beliau itu bukan karena karakternya, bukan karena sifatnya, bukan. Karena yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap siapa? Terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling. Ini pelajaran buat kita, ya. Sebagai aktivis dakwah, lembut kepada mad'u, ya, lembut kepada masyarakat. Jangan berkata kasar, ya. Sampaikan kebenaran apa adanya, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka
bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Fir'aun, seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, yang keji kepada rakyatnya, bahkan tidak tanggung-tanggung dia harus membunuh rakyatnya yang tidak bersalah, sampai bayi-bayi pun mereka dia bunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ya untuk mendakwahi Fir'aun. Allah taala berfirman, "Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan." Faqula lahu qawlan layyinan. Datangi Fir'aun karena dia telah berbuat melampaui batas. Berbicara kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Ya, bayangkan kepada Fir'aun, Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan untuk berkata lembut. Ya. Tidak menyerang, apalagi tidak menyerang pada sisi fisik. Ya. Pendek, jelek, ya, tidak mengarah ke sana. Fokus kepada tujuan, menyelamatkan dia. Ya, menyelamatkan dari sisi din, dari sisi agamanya. Berkata yang lembut, yang tegas, yang baik, yang benar. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah taala berfirman, "Ani i'budullaha wattaquhu wa ati'un." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Ibnu Ashur dalam tafsirnya menjelaskan bahwa inni lakum nadhirum bi'adzabin alim illam ta'budullah wa lam tattaquh wa lam tuti'uni. Sesungguhnya aku pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang pedih jika kalian tidak beribadah kepada Allah. Kalian tidak bertakwa kepada Allah jika kalian tidak mentaatiku. Ayat ini juga menunjukkan bahwa inti dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu adalah dakwah tauhid. Menyeru kepada mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan dan mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan ajakan kepada tauhid ini adalah inti dakwah para rasul semuanya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Ya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Ya. Karena itu kita pun sebagai aktivis dakwah, ya, jangan lepaskan inti dakwah ini. Ya. Jangan lepaskan inti dakwah ini, jangan lupakan inti dakwah ini. Walaupun mungkin lebih enak di materi-materi dakwah lain, ya, yang lebih menyejukkan, menenangkan, ya, targhib, ya. Jangan lupakan dakwah tauhidnya ini. Karena inilah intinya. Ya. Inilah intinya, yaitu dakwah kepada tauhidullah. Kemudian pada kalimat wa ati'uni dan taatlah kepadaku, ini menunjukkan bahwa untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka harus mentaati Nabi Nuh alaihissalam. Gak bisa mereka mengatakan, "Oh, saya siap beribadah kepada Allah, saya siap mentaati Allah, tetapi saya nggak mau taat kepadamu." Gak bisa. Ya, mereka mau beribadah kepada Allah, mereka mau bertakwa kepada Allah, mereka harus melalui jalannya mentaati Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Demikian juga kita. Ya. Siapa yang ingin beribadah kepada Allah, siapa yang ingin taat kepada Allah, maka prosesnya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak bisa kita taat kepada Allah namun tidak sejalan dengan apa yang
dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya beribadah kepada Allah walaupun tidak melalui jalan Nabi. Saya beda dengan Nabi. Saya beribadah kepada Allah sendiri, Nabi sendiri. Nggak bisa ini. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara mengikuti Rasul dengan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para Rasul itu adalah pemegang amanah risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala embankan kepada mereka. Ya. Gak bisa dipisahkan. Ya. Lantas apa keuntungan kaumnya ketika mereka mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam? Allah Ta'ala berfirman, "Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa ajaluha. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun." Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kalian mengetahui. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan yaghfir lakum min dzunubikum, beliau mengatakan, "Idza fa'altum ma amartukum bih wa saddaqtum ma ursiltu bih ilaikum ghafarallahu lakum dzunubakum." Kalau kalian melakukan apa yang kuperintahkan, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, ya, membenarkan risalah yang kusampaikan kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ya, maksudnya memperpanjang usia kalian. Diampuni, kemudian dipanjangkan usianya, kemudian ditahan azabnya bila kalian berhenti dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya. Tetapi jika kalian tidak melakukannya, tidak menjauhi apa yang dilarangnya, maka azab itu akan menimpa kalian. Ya. Ila ajalin musamma, ya, sampai batas waktu yang ditentukan. Ya. Ayyuhal ikhwah azani Allahu wa iyyakum. Pada ayat ini ada dua sisi penting. Ya. Yang pertama bahwa kematian tidak bisa ditunda apabila sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba waktunya. Ya. Yang kedua, jika manusia bertakwa, Allah akan memanjangkan umurnya sampai batas yang telah ditentukan. Ini seakan-akan ada dua sisi yang kontradiktif, yang berbeda. Satu sisi yang namanya ajal tidak bisa dirubah, satu sisi kalau mereka bertakwa Allah akan tambah umurnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur selain kebaikan. Dari sini kita memahami bahwa ada takdir yang terkait dengan adanya sebab. Jika sebabnya ada, maka takdir itu terjadi. Jika sebabnya tidak ada, maka takdir tersebut tidak terjadi. Contohnya, kalau seseorang berdoa, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Tapi ketika dia tidak berdoa, penyakitnya tidak sembuh. Kemudian kalau seseorang bersilaturahim, maka Allah akan tambah rezekinya, Allah akan tambah umurnya. Tetapi jika dia tidak bersilaturahim, maka segitulah dia dapatnya, tidak mendapatkan tambahannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyunsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi
falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lauhum mahfuz, ya, fi lauhim mahfuz, sudah ditetapkan semuanya, ya. Cuma ada takdir, qadanya, realisasinya adalah diikat dengan sebabnya, ya, diikat dengan sebabnya. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim, ya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, ya. Ini seperti dikatakan, kalau dia tidak bersilaturahim, ya, maka umurnya 60 tahun, ya, maka umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia silaturahim, umurnya 100 tahun, ya. Jadi diikat dengan sebab. Tentu semua ini tidak keluar dari qadar yang sudah ajali, sudah tetap di lauhum mahfuz, ya, sudah ditetapkan sedemikian rupa bahwa dia akan silaturahim, bahwa dia akan berbuat baik, ya. Itu sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga, ya, terkait dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kalau mereka taat kepada Rasul, taat kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka umur mereka akan dipanjangkan, azabnya akan ditolak, ya, azabnya akan dihilangkan. Tetapi ketika mereka tidak mentaati Rasul, maka azab itu akan menimpa dan kematian akan mendatangi mereka saat azab itu datang, ya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 ayat pertama dari surah Nuh, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan kita, ketauhidan kita, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam memegang agama Islam yang murni ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.